Oke, teman-teman, selamat datang di mata kuliah pemrograman basis data. Saya Noval. Di minggu ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan hasil query ke dalam aplikasi kita. Karena minggu lalu kita sudah mencoba untuk memasukkan data ke dalam database melalui aplikasi kita. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menampilkan hasil query ke dalam aplikasi, yang mana kita akan melakukan query ke database dan kita menampilkannya bukan di database manajemen sistem kita, tapi di aplikasi kita. Oke, kita mulai. Oke, untuk perintah select ya. Untuk perintah select yang akan kita gunakan di aplikasi kita menggunakan MySQL command, tapi kita akan fokuskan untuk select, bukan insert, update maupun delete. Ingat, kalau kita menggunakan MySQL command, kita bisa menggunakannya untuk perintah query seperti insert, update, delete, dan juga select. Namun, kita akan fokuskan di bagian select-nya, karena insert, update, delete sudah kita bahas minggu lalu. Sehingga kali ini kita akan bahas untuk perintah select saja. Oke, MySQL command berfungsi menjalankan perintah SQL ya. Karena database yang digunakan adalah MySQL, maka gunakan MySQL command untuk menjalankan perintah SQL. Agar dapat berfungsi dengan baik, MySQL command membutuhkan connection dari MySQL connection yang sudah dibuat sebelumnya. Dan untuk menjalankan perintah SQL berupa select, dibutuhkan MySQL command dan MySQL data reader. Oke, ini yang akan kita fokuskan. Kita akan menggunakan perintah MySQL data reader dan juga execute reader untuk mendapatkan data dari database. Oke, MySQL data reader ini untuk mengeksekusi MySQL command sekaligus menyimpan data hasil query-nya. Untuk menjalankan perintah sekaligus menyimpan hasil query, gunakan metode execute reader. Sedangkan untuk membaca data yang tersimpan pada MySQL data reader, digunakan metode read. Nanti kita akan lihat implementasinya langsung di programnya. Oke, kita perlu menambahkan metode jalankan perintah query. Nah, metode ini kita akan tambahkan di kelas koneksi kita. Jadi ingat, kita punya kelas koneksi yang berfungsi sebagai controller di aplikasi kita, yang berfungsi untuk mengkoneksikan aplikasi kita ke database, dan juga perintah-perintah query, baik itu insert, update, maupun delete, dan juga select, metodenya kita tambahkan di kelas koneksi. Oke, untuk jalankan perintah query ini, kita tambahkan di kelas koneksi, dan kalian bisa lihat di sini, kita akan membuat sebuah objek koneksi, ya, untuk membuka koneksi kita. Seperti yang pernah saya jelaskan di minggu yang lalu ya, kita setiap kali kita mau melakukan perintah ke dalam database kita harus membuka koneksinya. Dan kelas koneksi ini kita sudah bikin objeknya. Setelah itu kita bikin juga objek MySQL command, yang mana objek ini kita bikin dan mempunyai parameter SQL dan koneksi DB. Oke ya, jadi ini SQL-nya apa? Nanti kita akan masukin string SQL-nya untuk select itu kita passing ke sini dari parameter jalankan perintah query. Ini nanti kita passingkan ke dalam SQL command dan juga koneksi DB. Ini connection string-nya. Nah, ini kalau kalian ingin tahu bagaimana cara menggunakan koneksi DB ini, kalian bisa lihat di slide sebelumnya ya. Dan juga nanti setelah kita eksekusi query-nya dan kita tampung di sebuah variabel hasil, yang mana hasil ini dia tipenya adalah MySQL data reader. Yang akan kita returnkan dari metode ini adalah hasil. Hasil ini kita returnkan dengan tipe MySQL data reader, yang mana nanti MySQL data reader jalankan perintah query ini akan kita panggil saat kita ingin menampilkan data ke dalam data grid view di aplikasi kita. Oke. Kita lihat implementasinya di programnya ya. Saya akan perlihatkan programnya.
Oke, jadi di sini kelas koneksinya. Saya buka kelas koneksi saya dan saya taruh metode jalankan perintah query di sini. Oke, di sini ya. Nah, jadi metode ini yang akan kita panggil saat kita akan menampilkan data dari database. Oke, kita kembali ke slide lagi. Oke, setelah itu kita akan buat satu metode lagi, yaitu metode baca data. Nah, metode baca data ini kita taruh di kelas kategori, bukan di kelas koneksi. Ya, baca data ini akan kita gunakan juga untuk menampilkan data ke aplikasi kita dari database, tapi kita akan terapkan di kelas kategori. Jadi nanti metode baca data ini di dalamnya dia akan memanggil metode jalankan perintah query yang sudah kita buat sebelumnya di kelas koneksi. Jadi nanti bukan hanya untuk kelas kategori, semua kelas ya, semua kelas yang merupakan representasi tabel dari database, masing-masing kelas tersebut akan memiliki metode baca data. Oke, bedanya apa? Bedanya hanyalah di SQL-nya ya, di perintah query-nya. Karena di sini saya mencontohkan kelas kategori ya. Nah, kelas kategori ini dia akan menampilkan data dari tabel kategori. Nah, di sini saya coba bikin dua statement. Kalau misal kriterianya tidak diisi, maka dia akan select all dari tabel kategori. Jadi nanti metode ini akan menerima kriterianya apa sama nilai kriterianya apa. Misalnya saya hanya ingin menampilkan data kategori yang nilai kriterianya adalah dia ID-nya 01. Nah, jadi kriterianya ini nanti akan saya ganti ID sama nilai kriterianya 01. Atau misal saya ganti nanti kriterianya itu merupakan nama kategori. Jadi nama kategorinya apa? Nama kategori dan nilai kriterianya itu merupakan nilai dari nama kategori itu. Jadi misalnya saya ingin menampilkan data dengan nama kategori makanan. Jadi yang akan tampil itu adalah semua kategori makanan. Oke, kita lihat di sini ada dua statement ya. Kalau kriterianya ada nilainya, kalau kriterianya tidak ada nilainya ya, saya akan menampilkan semua data yang ada di tabel kategori. Sedangkan kalau kriterianya memiliki nilai ya, saya hanya akan menampilkan kategori dengan kriteria tertentu di sini. Oke, setelah itu akan kita panggil metode jalankan perintah query ya. Jalankan perintah query ini nanti akan memparsing ya, dia akan berisi nilai kriteria di sini. Entah itu nanti kriteria ini atau ini yang akan kita masukin ke sini. Nah, kita nanti akan eksekusi. Ya, jalankan perintah query SQL yang sudah kita bikin di kelas koneksi sebelumnya. Oke, setelah itu yang akan kita lakukan, kita nanti akan membuat variabel list kategori dengan tipe list of kategori. Kenapa kita harus membuat list of kategori? Karena setiap kali kita ingin menampilkan data dari database, kita akan menselect data dari tabel kategori. Dan data yang akan kita dapatkan mungkin bisa lebih dari satu. Ya kan? Jadi, kenapa saya bikin list of kategori? Karena nanti data yang ditampung itu adalah nilainya atau jumlahnya bisa lebih dari satu objek kategori. Sehingga saya membuat variabel dengan tipe list of kategori. Oke, nah, selama masih ada data atau masih bisa membaca data, jadi nanti hasil yang kita dapetin dari variabel MySQL data reader hasil sama dengan koneksi jalankan perintah query SQL ini nanti akan kita baca ya, kita akan tampung di sebuah objek kategori. Nah, objek kategori K. Nah, ini objek kategori K ini kita akan membuat satu objek kategori. Jadi tiap kali nanti kita dapatkan nilai atau objek dari query hasil ini,
Nah, kita akan tampung di satu objek kategori. Nah, setelah itu kita akan bikin objek kategorinya sesuai dengan parameternya. Ini kita bikin objek kategori, parameternya ya, karena kategori itu hanya punya dua nilai ya, karena dia hanya punya dua nilai, dua row. Jadi kita coba lihat di sini di IRD-nya. Nah, kategori ini dia hanya punya dua row ya, dua atribut atau data member, yaitu kode kategori dan nama kategorinya. Sehingga tiap kali kita bikin objeknya, objek kategori, dia hanya butuh dua parameter, yaitu kode kategorinya dan nama kategorinya. Oke, setelah itu kita tambahkan objek yang kita dapetin tadi ke dalam list kategorinya. Sehingga nanti list kategori ini dia akan berisi lebih dari satu objek kategori. Ingat, karena dia tipenya adalah list of kategori. Setelah itu kita akan returnkan nilai list kategorinya itu di sini. Nah, karena baca data ini tipenya adalah list of kategori, ya, return value-nya juga list kategori di sini. Oke, ini adalah form daftar kategori. Ini harusnya sudah kalian bikin semua di pertemuan sebelumnya ya. Jadi nanti modelnya seperti ini. Tiap kali kita buka daftar kategorinya, nah nanti akan tampil semua isi dari tabel kategori yang ada di database kita. Ya, ini contohnya ada kode kategori 01 minuman, kode kategori 02 bumbu dapur, dan seterusnya. Nanti kita akan tampilkan semua di form daftar kategori. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita pindah dulu ke form daftar kategori ya, ke UI kalian. Nah, setelah itu kalian pindah ke dalam form daftar kategori load ya. Nah, di loadnya ini, load formnya, kita akan panggil baca data, metode baca data dari kelas kategori yang kita bikin sebelumnya tadi. Oke ya, by default saat kita menampilkan form daftar kategori, kita akan menampilkan semua data yang ada di tabel kategori, sehingga kita kosongi parameternya untuk parameter kode kategori sama nama kategorinya, sehingga kalau kita kembali lagi di sini nanti akan masuk ke dalam sini ya, ke statement if kriteria equal ya none, tidak ada nilainya, sehingga nanti kita akan menampilkan semua data kategorinya. Nah, ini kalian terapkan di form daftar kategori ya, di load formnya. Nah, setelah itu, jika list kategori terisi data ya, kita akan tampilkan ke dalam data source, data grid view kategori data source. Nah, jadi nanti misalnya list kategorinya sudah ada isinya ya, waktu dia eksekusi baca data ini harusnya dia, kalau database kita ada nilainya, database kita, tabel kategori kita ada datanya, pasti list kategori count-nya ini lebih dari 0. Nah, nanti kita akan tampilkan ke dalam data grid view kategori data source list kategori di sini. Bagaimana jika kategori ini tidak ada nilainya ya? Kita select bintang, select all dari tabel kategori, tapi ternyata tabel kategori ini nggak ada nilainya. Ya, nanti kita masuk ke statement ini, data grid view kategori data source, kita isi 0 ya. Ya tidak akan tampil apa-apa, seperti ini, tetap seperti ini. Oke. Form daftar kategori yang telah dibuat sebelumnya juga dilengkapi dengan fitur pencarian data yang berfungsi untuk mencari kategori berdasarkan kriteria tertentu sesuai pilihan user. Jenis kriteria dipilih melalui combo box. Nah, ini kita akan coba membuat fitur cari berdasarkan. Nah, fitur ini kita akan gunakan untuk misalnya user ingin menampilkan data kategori dengan kriteria tertentu. Misalnya dia ingin menampilkan kategori dengan nama
DA. Nah, tiap kali nanti usernya mengetikkan DA akan data source-nya ya, data grid view-nya akan menampilkan nama kategori yang mengandung DA ya. Contohnya kayak bumbu dapur, ada DA-nya, susu dan olahan dan daging. Ya, ada dua macam kriteria pencarian berdasarkan kode kategori dan nama kategori ya. Jadi nanti ini combo box-nya bisa kita isi dengan dua value, nama kategori atau kode kategori. Dan sistem akan mencari kode atau nama kategori yang mengandung like, karakter yang diketikkan user lalu menampilkan di data grid view. Ini bagaimana cara melakukannya ya, kita nanti akan tambahkan action di text box ini ya, text box cari berdasarkan ini. Oke ya. Nah, jadi ini text box kriterianya kita tambahkan action ya. Nah, di dalam text box kriteria nanti kita akan tambahkan code seperti ini. Ya. Jika nanti combo box kriterianya berisi kode kategori ya, jika nanti cari berdasarkan ini diisi oleh user atau dipilih oleh user, yang dipilih adalah kode kategorinya, maka kita akan gunakan kita akan panggil kategori.bacadata dengan value kode kategori ya, parameternya kode kategori dan text box kriteria. Nah, jika nanti yang akan ditampilkan itu berdasarkan kode kategorinya. Namun jika user memilih combo box kriterianya itu nama ya, nanti kita tambahkan parameter nama di sini. Nah, ini tergantung dari metode baca data yang kita buat sebelumnya ya. Kita tinggal panggil saja dengan parameter tertentu. Misal usernya ingin kode kategori ya, ya udah kita masukin aja kode kategori di sini. Begitu juga sebaliknya. Kalau usernya hanya menginputkan nama ya, nanti kita akan tampilkan search-nya search by nama. Oke, setelah itu panggil metode baca data sesuai kriteria pencarian. Jika hasil pembacaan sukses, tampilkan semua data di data grid view. Jika tidak sukses, maka kosongi data grid view ya. Ya ini sama seperti tadi ya, seperti form load tadi. Nanti jika list kategorinya terisi data ya, jadi list kategori ini setelah kita eksekusi, dia akan berisi data. Jika berisi data ya, count-nya lebih dari 0, nanti kita akan tampilkan ke data grid view kategori. Data source sama dengan list kategori di sini. Oke. Oke, saya akan mencontohkan implementasinya ya. Saya coba demokan program saya yang sudah jadi untuk menampilkan data kategori ya. Nah, seperti ini. Nah, saya coba demokan programnya. Oke, kita langsung login saja. Oke, saya masuk ke menu kategori. Nah, di sini akan tampil data dari tabel kategori yang ada di database saya. Oke, jadi misalnya saya ingin menampilkan ya, cari berdasarkan nama dengan nama kategorinya DA. Ya, harusnya munculnya hanya nama-nama yang mengandung like string DA. Oke, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Oke. Setelah user menambah, mengubah, menghapus data kategori dan menekan tombol keluar,
maka form akan tertutup dan kembali ke form daftar kategori. Yang muncul di data grid view masih data yang lama, oleh karena itu perlu dilakukan pembacaan ulang ke database agar data yang muncul itu up to date. Maksudnya adalah misalnya ya, saya ingin menambahkan kategori yang baru ya. Ini tambahan dari materi kita sebelumnya minggu lalu. Jadi ini seharusnya sudah kalian buat semua ya untuk form tambah kategorinya. Nah, setelah itu misal saya mau menambahkan kode kategori baru dengan kode kategori 08 dan nama kategorinya adalah alat rumah tangga. Terus saya simpan, saya klik keluar. Nah, harusnya di form daftar kategori yang merupakan parent dari form tambah kategori itu akan otomatis terupdate. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita tambahkan code di bagian form daftar kategori load ya. Ini kita ganti tipenya public. Yang semula private, kita ganti menjadi public. Gunanya agar bisa dimodifikasi ya. Agar bisa form kategori load ini, metode ini bisa kita panggil dari form yang lain. Tepatnya di form tambah kategori. Oke, setelah itu di bagian metode button keluar ya. Oke, jadi di metode button keluar ini kita bisa panggil form daftar kategori load. Nah, ini kita bisa panggil nanti metode ini. Caranya ya kita ketikkan saja form daftar kategori sama dengan form daftar kategori this.owner. Jadi nanti kita akan punya variabel frm daftar kategori yang tipenya adalah form daftar kategori. Itu merupakan representasi dari form daftar kategori. Nah, setelah itu kita panggil saja metodenya form daftar kategori underscore load button keluar E. Nah, ini nanti kita bisa panggil metode ini ya. Yang mana metode ini isinya apa? Isinya ya dia akan merefresh ya, merefresh nilai dari data grid view kategori. Nah, oke ya. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke sini ya, kita akan eksekusi ini semua otomatis nanti di data grid view-nya akan terupdate secara otomatis setelah kita press button keluar seperti itu. Oke, nanti kita akan coba demokan di programnya ya. Kita lanjut saja dulu. Oke, user interface form ubah kategori. Ini tambahan juga di form ubah kategori ya. Untuk mengurangi tingkat kesalahan, seharusnya form ubah kategori dapat menampilkan nama kategori secara otomatis pada waktu kode kategori diketikkan oleh user. User hanya diperbolehkan mengetikkan maksimum 2 karakter pada text box kode kategori. Nah, ini kita batasi kode kategori ini bisa diisi oleh user hanya 2 karakter saja. Sehingga ya maksimum 2 nilainya, karakternya. Dan tidak bisa lebih dari 2. Aturlah agar kode kategori hanya dapat diisi maksimal 2 karakter. Gunakan properti max length dari text box. Nah, nanti kita akan set ya max length dari text box ini ya menjadi 2 karakter saja. Ya, contohnya text box kode kategori .max length equal 2 sama dengan 2. Dan nama kategori langsung ditampilkan begitu kode kategori selesai diketikkan oleh user. Nama kategori ini dapat diganti oleh user ya. Idealnya adalah waktu kita mengetikkan karakter di sini ya, mengetikkan kode kategori di sini, nanti nama kategorinya akan muncul secara otomatis. Nah, ini yang akan kita ubah. Ini nama kategori yang akan kita update di database kita. Bagaimana cara melakukannya? Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke, jadi di form ubah kategori load ya, di form load-nya kita set text box kode kategori max length-nya sama dengan 2. Sedangkan untuk text box kategori text change ya, ini di text box kategori text change di action-nya di sini ya. Tiap kali kita mengetikkan sesuatu di sini, itu nanti akan masuk ke metode ini. Nah, jika user telah selesai mengetik sesuai panjang karakter kode kategori, ya jika nanti sudah mengetikkan maksimal 2 karakter ya di text box kode kategorinya, nanti akan dieksekusi perintah ini. Nah, kita langsung baca data kategori sesuai inputan kode kategori. Ya, list kategori sama dengan kategori baca data, kode kategori, textbox kode kategori .text ya. Maksudnya nanti kita akan panggil metode baca data di kelas kategori ya. Ya, kita search by kode kategori. Nah, kita akan menampilkan data dengan kode kategori yang kita masukin di sini. Nah, apabila ada ditemukan value ya,
ditemukan kategori dengan kode kategori tersebut, nanti kita akan tampilkan textbox nama kategori.text sama dengan list kategori indeks ke 0 nama ya, karena memang pasti otomatis satu kode kategori itu hanya berlaku untuk satu nama kategori, karena memang kode kategori ini merupakan primary key. Nah, oleh karena itu pasti nilainya juga pasti satu, kalau nggak satu ya 0 nilainya. Nah, setelah itu nanti kita ambil atributnya ya, data membernya kita ambil nama di sini. Setelah itu kita akan fokuskan ke textbook nama kategori. Nanti kursornya akan pindah langsung di textbook nama kategori. Misalnya itu kalau ditemukan. Kalau tidak ditemukan, nanti akan masuk ke statement ini, kode kategori tidak ditemukan. Nah, ini pesan kesalahannya seperti ini. Sama juga ini di user interface form hapus kategori. Ini tambahan juga. Untuk mengurangi tingkat kesalahan, seharusnya form hapus kategori dapat menampilkan nama kategori secara otomatis pada waktu kode kategori diketikkan oleh user. Ini sama dengan form update ya, form ubah kategori sebelumnya. Dan nama kategori seharusnya tidak boleh diganti oleh user. Ya, kalau kita mau menghapus kategori, ngapain kita harus ubah nama kategorinya kan? Nah, kita disable saja text box nama kategori ini. Nah, kita lihat implementasinya. Oke ya. Ini kurang lebih sama dengan form ubah kategori ya. Bedanya adalah ini max-length-nya ini sama ya. Nah, kita lihat bedanya di sini. Ini juga masih sama ya. Jika nanti usernya mengetikkan max-length-nya 2 ya, karakternya 2, nanti akan masuk ke kondisi ini. Nah, bedanya di sini saja. Kita coba false-kan ya, atribut enable-nya di textbox nama kategori. Setelah usernya mengetikkan karakternya ya, nanti otomatis ya textbox nama kategorinya di disable. Oke, kurang lebih ini sama dengan form ubah kategori ya, tinggal kalian copy paste saja, kalian tambahkan code ini saja, nah, kita false-kan. Nah, jadi kita disablekan textbox nama kategorinya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan generate code otomatis ya. Pada waktu menambah data baru ke dalam tabel kategori, akan lebih baik jika kode kategori di-generate secara otomatis oleh program, sehingga user tidak perlu menginputkan kode. Anda juga bisa menggunakan auto-increment field dalam menggenerate kode di MySQL, namun terdapat beberapa kekurangan auto-increment field. Ya, format kode bisa berbeda-beda untuk tiap kasus, jadi pastikan Anda mengetahui ketentuan format kode. Untuk kategori barang, menggunakan format 2 digit yang berisi nomor urut, contohnya 01, 02, 03, 10, 11, dan seterusnya. Kenapa kita perlu menambahkan generate code otomatis ya? Harusnya user itu waktu mau menambahkan objek kategori baru ya ke database kita, dia tidak perlu mengetikkan kodenya, otomatis akan di-increment oleh sistem kita. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan auto increment field ya dalam di database MySQL kita. Namun kalau kita menggunakan auto increment field, kita nggak bisa bikin kodenya itu dengan format tertentu. Ya, misalnya untuk kategori misalnya untuk barang ya kita tambahkan B01 ya. B-nya kan nggak bisa kita tambahkan di auto increment field. Walaupun nanti contohnya ini kita menggunakan 01, 02, 03 ya untuk kode kategori di aplikasi kita. Saya cuma menyontohkan saja misalnya kode kategori itu punya format tertentu, entah itu gabungan antara karakter dengan number, kita nggak bisa gunakan auto increment field di MySQL. Nah, sehingga kita bikin sendiri generate code-nya itu di program kita. Oke, form tambah kategori generate code otomatis. Form tambah kategori yang telah dibuat sebelumnya telah berfungsi untuk menambahkan kategori baru. Namun kode kategori diketikkan sendiri oleh user. Nah, itu yang kita bikin sebelumnya ya di minggu lalu. Kita kode kategorinya kita input manual. Nah, kita belum generate otomatis. Kali ini kita akan generate otomatis. Ya, sehingga ada kemungkinan error jika user memasukkan kode kategori yang telah ada di tabel kategori. Nah, kode kategori adalah primary key sehingga tidak boleh double. Selain itu ada kemungkinan user memasukkan kode kategori tidak urut, sehingga sebaiknya kode kategori di-generate otomatis pada waktu form di-load. Oke ya, ini nanti kita akan implementasikan bagaimana caranya, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kita tambahkan metode generate code ya di kelas kategori. Nah, kalian bisa move ke kelas kategori lagi. Setelah itu kalian tambahkan generate code di sini. Nah, tambahkan metode generate code yang berfungsi untuk memperoleh kode kategori baru. Nah, kita lihat di sini
apa isi di dalam generate code ini. Nah, kita definisikan SQL-nya ya, string SQL-nya select max kode kategori form kategori. Nah, ini kita akan dapatkan kode kategori terakhir atau kode kategori yang terbesar. Kita akan dapatin value-nya SQL ini. Nah, setelah itu, kita akan eksekusi ya SQL ini menggunakan metode jalankan perintah query di sini. Ya. Setelah itu, jika ada nilainya ya, apabila hasil itu berisi nilai, kita bisa masuk ke statement ini, in kode terbaru equal in.parse hasil get value .toString. Ya. Jadi ini intinya adalah kita akan mendapatkan nilai dari kode kategori yang terbesar. Nah, yang terbesar ini kita dapetin di sini. Plus 1, ini di sini ada plus satunya ya. Nah, kenapa plus 1? Karena memang auto increment kan, kita dapetin kode kategori yang terakhir, terus kita tambahkan 1 di sana. Oke, setelah itu simpan hasil pembacaan data dari MySQL Data Reader ke variabel kode terbaru. Nah, ini nanti kita akan dapetin value dari kode kategori yang terbaru itu yang sudah di increment 1, kita masukin ke kode terbaru. Nah, setelah itu hasil kodenya ya, ini hasil kodenya itu merupakan return value dari method generate code ini. Nah, hasil kodenya ini equal kode terbaru .toString path left 2,0. Nah, maksudnya apa ini? Nah, maksudnya jika satu digit ditambahkan 0 di depannya, contoh 02, 03, 04 dan seterusnya. Maksudnya misalnya ya, kalau kita kode kategorinya itu kurang dari 10 ya, kurang dari 2 digit, misalnya 9. Nah, kita tambahkan 0 di depannya, jadi 09. Nah, metode path left ini kita gunakan untuk itu. Ya. Jika kode kurang dari 2 digit, maka tambahkan 0 atau 0 di depan, gunakan metode path left. Seperti itu ya. Oke, jika belum ada datanya, maka kode kategori di set 01 ya. Misalnya tabel kategorinya itu masih tidak ada nilainya sama sekali ya, masih belum ada datanya ya. Kodenya kita otomatis kita isi dengan 1 seperti itu. Oke, form tambah kategori generate code otomatis. Ini kita akan panggil ya generate code ini di form load tambah kategori. Nah, jadi otomatis kalau kita nanti buka form kategorinya ya, form kategorinya nanti otomatis akan dapat kode terbaru. Nah, kita coba langsung contohkan saja, misalnya seperti ini. Saya akan pindah ke aplikasinya. Oke, misalnya di kategori ya, saya ingin tambah kategori baru. Nah, otomatis nanti kode kategorinya akan terisi kode kategori yang terbaru. Nah, ini user nggak perlu menginputin di sini, langsung dimasukin saja nama kategorinya apa. Elektronik misalnya. Oke, ini misalnya saya klik button keluar ya, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Tiap kali kita press button keluar, nanti otomatis value yang ada di data grid view ini akan terupdate secara otomatis ya. Nah, elektronik akan masuk ke sini secara otomatis. Tadi belum saya demokan kan? Ya, ini saya demokan di sini. Oke, form tambah kategori load ya. Jadi nanti generate code-nya yang kalian bikin sebelumnya itu kalian panggil di form tambah kategori ya. Di form load-nya kalian panggil saja string kode terbaru kategori.generate code. Nah, setelah itu textbook kode kategori text kode terbaru ya. Jadi nanti value dari textbook-nya itu kita isi dengan kode yang terbaru. Terus textbook kode kategori .enable-nya kita false-kan ya, karena user memang tidak perlu masukin kode terbaru lagi di textbook kode kategorinya. Oke, terus textbook nama kategorinya fokus. Nanti otomatis setelah masukin kode terbarunya, kursornya akan pindah ke textbook nama kategori seperti itu. Oke, jadi untuk pembahasan kita kali ini sampai di situ saja. Materi berikutnya nanti kita akan pelajari bagaimana cara manipulasi data tabel yang memiliki relasi one to many. Ini pembahasan kita minggu depan. Oke. Oke, cukup sekian materi pemrograman basis data dari saya.
untuk week ke-6 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Ya, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.